hidup Anda itu the handmaid of God, the brand of God. Ya, ada stempel karya buatan Tuhan dalam diri saudara. Yakin saudara, di sanalah letak keberhargaan diri saudara. Di sana letak kebernilaian diri saudara. Di sanalah letak nilai hidup saudara. Salam jumpa saudara, kita bertemu kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Pada saat ini Bapak Ibu, saya akan berbicara mengenai kualitas hidup orang percaya. Jadi saya akan berbicara mengenai kualitas hidup orang yang percaya. Bicara mengenai kualitas apabila itu disematkan pada sebuah benda ya, maka itu berkaitan dengan apakah benda itu memenuhi standar tertentu. Itu yang pertama, apakah dia memenuhi standar tertentu. Yang kedua, apakah benda itu berfungsi dengan baik. Apakah benda itu berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga, apakah benda itu penggunaannya bisa dipakai dalam waktu yang lama. Ya, penggunaannya bisa dipakai dalam waktu yang lama. Bagaimana dengan kualitas kehidupan orang percaya? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Apa yang kita jadikan patokan atau standar untuk mengetahui kualitas kehidupan orang percaya? Saya akan ajak saudara membaca dari Efesus 2 ayat 10, dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Bapak Ibu. Ayat ini menegaskan bahwa kualitas kehidupan orang percaya itu Bapak Ibu terletak pada kebenaran bahwa kita ini adalah karya buatan Allah. Sekali lagi, bicara mengenai kualitas kehidupan orang percaya terletak pada sebuah kebenaran bahwa kita ini adalah karya buatan Allah. Jadi standar kualitas hidup manusia, karena manusia itu dikerjakan oleh tangan Allah sendiri. Bisa dikatakan manusia itu the brand of God, ya, buatan tangan Allah. Dari sejak awal Bapak Ibu, kitab Kejadian menjelaskan bahwa manusia adalah karya buatan tangan Allah. Tuhan sendiri yang turun tangan langsung, sekali lagi, Tuhan sendiri yang turun tangan langsung menjadikan manusia. Dan proses penciptaan manusia, pembuatan manusia berbeda dengan ciptaan alam semesta. Ya, Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan terang, menciptakan langit dan bumi, menciptakan laut, menciptakan daratan. Alkitab katakan dia hanya bersabda Bapak Ibu. Dia hanya bicara, dikatakan jadilah terang, jadilah bumi, jadilah benda-benda langit. Dia hanya bicara. Namun ketika Tuhan mau menciptakan manusia, Bapak Ibu, maka Alkitab katakan dia mengambil debu tanah. Ya, dalam bahasa sehari-hari, Allah mengotori tangannya. Ya, dia ambil debu tanah lalu dibangunnya sebuah bentuk. Dan Alkitab katakan ketika dia bangun sebuah bentuk, Tuhan itu sudah punya ide bahwa bentuk daripada makhluk yang dia akan ciptakan itu serupa dengan dia. Ya, serupa dengan dia. Mirip gambar Allah dikatakan. Dalam bahasa lain dikatakan imago Dei dikatakan. Ada image Allah nanti yang akan diwujudkan lewat bentuk nanti ciptaannya yang dia bentuk bernama manusia Bapak Ibu ya. Tidak ada ciptaan apapun di muka bumi ini, di alam semesta ini bahkan Bapak Ibu, yang diciptakan rupa dan gambar Allah selain manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kualitas hidup orang percaya itu terletak bahwa kita ini karya buatan tangan Allah. Allah pencipta alam semesta, Allah yang sempurna, Allah yang luar biasa. Disitulah letak daripada kualitas kehidupan kita Bapak Ibu. Oleh kebenaran firman Tuhan ini, kita memahami Bapak Ibu bahwa hidup kita ini dikarenakan keberadaannya karena buah tangan Allah sendiri. Ya, buah tangan Allah sendiri. Tentu secara konteks Bapak Ibu, penciptaan di sini, pasti saudara tahu itu bicara mengenai kasus di mana Tuhan menciptakan Adam.
Tuhan menciptakan Hawa, yaitu konteks dekatnya. Dan saudara berkata begini, Pak Pendeta, saya ini kan lahir dari kandungan ibu, dari kandungan mama ya. Saya ini kan hasil daripada perpaduan daripada sel sperma papa dan sel telur ibu, lalu ada dalam kandungan ibu. Itu kasus saya ada di muka bumi. Namun saya perlu ajak saudara baca firman Tuhan. Meskipun saudara ya diproduksi dalam kandungan ibu, dikatakan Alkitab katakan meskipun dalam kandungan, Tuhan tetap campur tangan dalam proses pembentukan kita. Dari embrio, dari janin, tangan Tuhan ada di situ. Mazmur katakan demikian, 139 ayat 13 dikata, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kalau tadi Tuhan ciptakan Adam dari debu tanah, Allah campur tangan. Dan sekarang kita manusia dalam kandungan ibu, Alkitab katakan Tuhan juga tenun kita dalam kandungan ibu kita. Saudaraku, dewasa ini ada banyak orang yang punya gambar diri yang rusak, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang punya gambar diri yang tidak benar. Ya, merasa diri tak berharga, merasa diri tak bernilai, merasa diri tidak ada artinya. Ya, ada macam-macam penyebabnya, Bapak Ibu. Mengapa orang merasa diri tak berharga? Dan seringkali ada beberapa orang meletakkan gambar dirinya, nilai dirinya dari apa kata orang. Dan kata-kata negatif, kata-kata yang tidak benar diterimanya dan diyakininya. Namun saya mau ajak saudara kembalilah kepada firman Tuhan. Alkitab katakan kualitas hidup saudara bukan dari apa kata diri saudara, apa kata orang, apa latar belakang yang memberitahukan siapa diri Anda secara negatif. Tapi firman Tuhan katakan Anda ini buatan tangan Allah. Anda ini buatan tangan Allah. Kita ini hasil langsung daripada karya buatan alam semesta. Kita dibentuk menurut rupa dan gambar Allah. Jadi Bapak Ibu, dari sekarang, pandanglah dirimu dari sudut pandang Alkitab, bahwa engkau memiliki kualitas hidup, ya, bukan dari background latar belakangmu, bukan dari garis silsilahmu orang hebat apa tidak, bukan dari apa pandangan dunia, bukan apa kata orang, tapi apa kata Alkitab. Engkau buatan tangan Allah. Engkau adalah karya buatan tangan Sang Pencipta alam semesta. Satu kali Bapak Ibu ada seorang pencari motor antik ya, pencari motor antik. Lalu dia coba pergi ke rumah-rumah di daerah pinggiran kota dan menemukan sebuah motor Harley Davidson yang sudah tua, yang tidak dipakai lagi. Lalu sang pencari ini tanya kepada sang owner motor Harley Davidson, katakan, berapa kamu jual motornya, katanya. Lalu yang punya motor katakan, ya udah tinggal rongsokan, you bayarlah 500 US katanya. Lalu dibeli sama si pencari motor antik, dia beli 500 US dan dia bawa ke rumahnya. Di rumahnya ada bengkel, dan ketika dibawa ke bengkel rumahnya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Teknisi yang datang untuk memperbaiki, membersihkan, kaget Bapak Ibu, karena ada sebuah tulisan di jok bawah daripada motor itu, tulisannya King gitu ya. Lalu si montir ini bilang sama si pemilik motor yang tadi membeli daripada orang yang lama, dikatakan, mau nggak saya bayar ini motor ini 5.000 US katanya. Oh, kaget dia Bapak Ibu. Dia beli 500, dibeli 5.000. Jadi berarti naik 1.000 kali lipat. Dan dengan cepat dia katakan, baik, mari uangmu 5.000 US. Dibeli Bapak Ibu. Lalu si montir bawa ini ke montirnya yang besar dan bereskan, mengkilap, dan dipromot sama dia lewat media sosial. Dan ketika dipromot Bapak Ibu, harganya sampai 2 juta US Bapak Ibu. Oh, orang kaget. Loh, kok bisa awalnya 500, 5.000, 2 juta di tangan si montir yang profesional ini. Ketika punya runut, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tulisan King tadi di jok bawah motor ini, itu menunjukkan identitas siapa pemilik awal motor ini.
Rupanya ketika dicari tahu sejarahnya, bahwa motor ini sebenarnya punyanya Elvis Presley, Bapak Ibu. Makanya tulisan King gitu. Ketika orang tahu yang punya ini Elvis Presley, maka itu dilelang sampai belasan juta dolar. Bapak Ibu, dari ilustrasi ini saya mau katakan, hidup Anda itu the handmaid of God, the brand of God. Ya, ada stempel karya buatan Tuhan dalam diri saudara. Yakin saudara, di sanalah letak keberhargaan diri saudara. Di sana letak kebernilaian diri saudara. Di sanalah letak nilai hidup saudara. Jadi Bapak Ibu, dari sekarang pandang firman Tuhan, lihat dirimu, katakan saya buatan karya Allah. Dan mulai sekarang saudara bangun hidupmu atas kesadaran itu. Maka saya percaya Tuhan akan berkati saudara. Yang kedua dikatakan Bapak Ibu, kualitas hidup orang percaya terletak pada kebenaran bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Konteks ayat ini tegaskan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini menjelaskan bahwa ketika saudara diciptakan, maka saudara ciptakan di dalam Kristus. Itu maksudnya. Ya, saudara ciptakan dalam Kristus. Dan saudara dalam Kristus, Kristus dalam diri saudara. Jadi bernilai tidak bernilai hidup saudara karena saudara ada dalam Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Bernilai tidak bernilai hidup saudara karena saudara dalam Kristus dan Kristus dalam saudara. Kalau kita dalam Kristus dan Kristus dalam kita, apa implikasinya Bapak Ibu? Implikasinya Bapak Ibu, maka kita harus merepresentasikan karakter Kristus. Orang harus bisa melihat karakter Kristus dalam diri kita, baru kita bernilai Bapak Ibu. Dari sekian banyak karakter Kristus yang saya pelajari, ia adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Ia orang yang penuh belas kasihan Bapak Ibu. Ia adalah orang yang sederhana dan mempersiapkan diri untuk melayani. Yang ketiga dikatakan ia adalah seorang yang memiliki kasih. Ya, dia memiliki kasih dan kasih itu diwujudkan dalam tindakan berkorban bagi orang berdosa. Bagi orang berdosa. Jadi bicara mengenai kualitas hidup, kita sadar kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, maka kita harus memancarkan karakter Kristus di dalam dunia ini Bapak Ibu. Kita harus memancarkan karakter Kristus dalam dunia ini ya. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa saya senang kepada ajaran Yesus tapi bukan pengikut dia. Karena pernah dia mau masuk ke gereja ditolak oleh Astroglitus karena pakaiannya. Jangan sampai itu terjadi dalam dunia ini Bapak Ibu. Dunia senang pada tapi karena representasi kita tidak mencerminkan karakter Kristus, dunia menolak Kristus. Bapak Ibu, kualitas hidupmu itu ada dalam Kristus. Namun lebih lanjut, engkau punya tanggung jawab untuk memunculkan, merepresentasikan karakter Kristus agar orang bisa melihat Tuhan dan orang datang kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, saya baca bagaimana kualitas hidup orang percaya. Kualitas hidup orang percaya dasari pada kebenaran bahwa kita ini berfungsi, ya. Kita ini berfungsi, berdampak bagi dunia dikatakan untuk melakukan perbuatan baik, ya. Untuk melakukan perbuatan baik. Mari saya ajak saudara bicara mengenai produk. Kalau sebuah produk ya, mereknya sudah bagus, ya, mereknya sudah bagus, ya. Merek apa? Mungkin merek Apple gitu ya. Lalu sudah bagus mereknya Bapak Ibu. Lalu saudara tahu bahwa kualitasnya, bahan-bahannya, bahan bakunya juga bagus. Terbuat dari apa? Mungkin dari perak, dari litium, dari apa saja. Namun kalau sudah di situ harus berfungsi. Karena kalau mereknya bagus, ya kualitas bahannya bagus. Kalau tidak berfungsi nggak ada gunanya Bapak Ibu. Demikian manusia. Saudara harus pastikan saudara harus berfungsi. Berbuat baik kata Alkitab. Berbuat baik, itulah tujuan daripada Tuhan menciptakan saudara. Ya, ya. Dalam bahasa Yunani berbuat baik itu agathos. Dalam bahasa Latin dikatakan primo primi dikatakan. Tuhan memasukkan semua hal-hal yang mulia, yang baik, yang kudus agar manusia berfungsi. Jadi kalau saudara mau lihat manusia itu berfungsi jadi manusia apa tidak, lihat buahnya. Apakah dia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kalau tidak berfungsi Bapak Ibu, maka tidak ada gunanya manusia itu. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya, ya saudara adalah ciptaan Tuhan. Sadari saudara ciptaan Tuhan, buatan tangan Allah.
bangun kualitas dirimu di situ. Yang kedua, ingat kau diciptakan di dalam Kristus. Harus tampak karakter Kristus kepada orang lain, kepada dunia, dan mereka bisa memuliakan Allah. Yang terakhir, ingat Bapak Ibu, bahwa engkau harus berdampak sebagai engkau berfungsi sebagai manusia yang berkualitas. Jadilah orang yang berkualitas, maka saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.